Polda Metro sarang mafia. Satu. Terus kemudian rame sekali di Twitter dan sosial media, percuma lapor polisi. Pertanyaannya adalah, setelah kemudian itu mengemuka, ada teror nggak Bang? Untuk penegakan hukum ya Bang ya. Betul. Saya ingin mengkonfirmasi Bang, dari elaborasi tadi sebenarnya, kan tadi sempat disebutkan juga bahwa bawah sampai atas, nggak tahu atasnya sampai mana. Intinya mafianya itu di mananya sebenarnya Bang? Dan kemudian biasanya yang terjadi itu ketika kemudian yang Anda hadapi itu seperti apa? Untuk pembelajaran kita semua pastinya. Jadi gini ya, contoh kayak kasus investasi bodong. Awal ini kan saya di korban setelah saya berhasil beresin, korporatnya hire saya. Karena dia lihat kamu pintar, kamu gigih. Nah di situ kebongkar semua juga. Jadi ternyata ada backingannya jenderal di atas. Dia bilang, oh saya udah kondisikan. Ketika ada LP masuk ke Polda, ketika ada LP masuk ke Polres, kita bikin yang namanya Satgas, dikumpulin semua jadi satu. Nah udah satu itu dimandekin. Jadi kalau dilihat kasus investasi bodong, tidak ada satupun yang jalan. Nggak ada. Ya, Indosuria 15 triliun, 8.000 klien. Mahkota 8 triliun. Narada 6 triliun di situ. Nggak habis lah kalau saya sebutin di situ udah ratusan triliun dan berapa banyak klien masyarakat yang nangis sampai udah banyak yang meninggal di situ. Itu tidak jalan. Ternyata backingannya itu sampai di atas sampai jenderal. Saya agak kaget, hah? Jenderal setinggi ini? Iya Pak, katanya. Jadi sudah mereka pegang dan mereka itu ada perkumpulan ya di Raffles itu, ya kan Indosuria itu punya apartemen di sana, mereka meeting. Jadi penggemplang itu pada meeting, mafia itu pada meeting dan mereka saling tukeran ilmu. Pakai modus PKPU, nanti polisinya mana. Itu yang mereka lakukan dari Koperasi Milenium. Milenium hanya saya yang berhasil dorong. Itu karena saya dorong di media. Yang lain puluhan laporan polisi di Mabes itu semua di HP3. Bagaimana pelapor dengan korban hanya beda korban? Tindak pidana sama, pasalnya sama, pelakunya sama, bisa yang lain SP3, saya punya jalan. Pertanyaan saya, yang namanya penegakan hukum kan semestinya kalau sama, jalan semua kan? Nah itulah bedanya. Ya kan, jadi disinilah saya lihat, saya agak kaget gitu melihat, loh kok dunia seperti ini? Dan saya harus memilih dalam hati saya mau masuk yang lurus, atau saya mau masuk yang kotor di situ. Cuma ketika saya coba mengikuti gaya mereka, nggak bisa, hati saya teriak di situ. Kenapa? Saya melihat di mana ketika kita udah kasih, klien itu udah saya mintain uang untuk kasih mereka berkorban, tapi nggak jalan juga. Akhirnya disitulah saya melihat, ya kan, wah repot kalau kayak begini gitu loh. Jadi nggak bisa seperti itu. Otomatis saya pakai cara yang agak frontal. Ya, ketika saya dilaporin polisi oleh Mahkota, langsung saya demo Polda. Saya datang situ, saya bawain papan bunga, mereka kaget bisa saya masukin ke gedung promoter di situ. Jadi dipikir ucapan syukur atau positif, sampai Kadinmanya dicopot hari itu. Ya kan, saya masukin koran, barulah di situ laporan polisi terhadap saya mandek. Ya kan, IPW bicara di situ. Nah, maksud saya, sorry ya, saya punya resource ke media. Berapa banyak masyarakat yang mungkin lebih parah dari saya nggak punya resource. Disitulah kasihan loh kalau kita pikirkan seperti ini. Ya kan, ini kasihan sekali penegakan hukum. Dan ini saya bicara bukan hanya investasi bodong Pak. Ya, berapa banyak pelaku-pelaku usaha juga dijadiin TSK nggak ada SPDP. Datang ke sana nggak diberikan haknya mereka. Nah disinilah saya melihat perlu adanya perbaikan. Kenapa? Karena polisi ini lah yang paling dekat dengan masyarakat. Ya, mereka ini harus kita cintai. Saya mau mereka itu menjadi partner yang terbaik bagi kita karena sesama aparat penegak hukum di situ. Tetapi harus menyamakan perspektif. Apakah benar undang-undang adalah panglima atau uang adalah panglima? Kalau memang kita milih uang adalah panglima, nggak perlu kita belajar teori hukum. Makanya kenapa ada oknum lawyer nggak punya ijazah, saya udah laporin ke polisi, nggak pernah diproses. Karena kenapa? Dekat sama Irwasda, dekat sama petugas-petugas, ya kan? Nah mereka inilah yang malah jadi buruk sehingga korupsi ini ada.
Saya bilang, dan setiap hari, kalau mau saya buktikan, gampang. Ya kan, nanti nyamar siapa sama saya, pura-pura kita mau bikin LP. Saya berani taruhan, minta duit apa kagak di situ. Jadi kalau mereka sudah minta, di situ aja mereka yang berseragam aparat penegak hukum sudah menjadi, mohon maaf ya, kriminal. Sudah jadi kriminal. Bagaimana kita menempatkan kriminal untuk menegakkan hukum, pertanyaan saya. Udah acur lah. Ya kan tinggal ngelihat siapa yang bayar, kiri atau kanan. Akhirnya seperti itu. Saya sudah dibilang, Pak, Bapak mau ini jadi pidana atau perdata? Kalau Bapak mau jadi perdata, siapin aja data-data dokumen ke kita. Tapi kalau mau jadi pidana, Bapak harus siapin dana. Terang-terangan. Ini kasus utang piutang, mau jadi pidana. Berapa itu 4M? Saya minta 400 juta di depan, Pak. Kanitnya langsung ngomong, ada rekamannya kita. Saya kaget loh di situ. Di belakang nanti minta lagi. Saya bilang, Pak, Bapak ini aparat penegak hukum loh, Pak. Iya kan? Ya seperti itu kata dia. Iya kan? Dia bilangnya nggak ada kalau mau pergi ngusut atau apa, uang sendiri. Tinta printer aja kata dia beli sendiri. Saya juga bingung kan. Nah itu yang mereka selalu katakan gitu loh kepada saya ketika saya datang di lapangan. Itu yang terjadi. Makanya kenapa saya bisa sampai teriak di situ. Udah capek saya karena nanganin sekian banyak, nggak ada yang beres, diperkeruh, akhirnya malah makin berantakan di sana. Dan saya lihat belum ada ketegasan dari pimpinan Polri untuk benar-benar memberantas. Kalau memang beliau mau berantas, copot dari yang paling tinggi. Saya udah bilang loh di media, Pak Polisi, Pak Kapolri, siapa mau datang ketemu saya buka itu semua rekaman, siapa-siapa aja yang terlibat, berani atau tidak. Kalau nggak berani percuma. Ya dong, kalau nggak berani buat apa saya ngomong? Karena ketika saya ngomong, saya makin dibenci. Saya masuk Polda aja kemarin itu sempat lihat mobil LQ, nggak dikasih masuk, penuh katanya. Suruh jalan, beneran saya nggak bohong. Mobil rekan saya di situ naik Mercy, belakangnya dihancurin di dalam Polda. Lapor nggak diproses. Ya, jadi kalau ngomong intimidasi udah level paling tinggi. Tapi saya pikir saya hidup nggak lama. Ya kan, kita bertanggung jawab sama Tuhan. Tadi yang Pak Mujakir bilang, bukan sama manusia. Ya toh, jadi kalau